kelas manajemen 3C dengan NPM 117020074. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail pada buku Manajemen Retail edisi 3 karya Kristina Widya Utami. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang melibatkan hal perencanaan, pembelian, penentuan produk, serta jasa yang konsumen harapkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan adalah mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan bila ingin berhasil. Konsumen. Beberapa cara untuk menciptakan nilai tambah pada bisnis retail. Yang pertama, nilai produk. Yang kedua, nilai penetapan harga. Yang ketiga, nilai letak lokasi. Yang keempat, nilai layanan konsumen. Yang kelima, nilai penyediaan suasana. Untuk nilai produk di sini, pembisnis retail dapat memberikan nilai tambah melalui produk yang berkualitas. Selanjutnya, nilai penetapan harga. Pembisnis retail dapat memberikan nilai tambah melalui penetapan harga. Yang ketiga, nilai letak lokasi, di mana pembisnis retail dapat memberikan nilai tambah melalui letak lokasi. Yang keempat, nilai layanan konsumen, di mana pembisnis retail dapat memberikan nilai tambah melalui layanan konsumen. Yang kelima, nilai penyediaan suasana, di mana pembisnis retail dapat memberikan nilai melalui penyediaan suasana di toko. Perilaku konsumen itu dibagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama ada perspektif pengambilan keputusan, ada perspektif pengalaman, ada perspektif pengaruh perilaku. Untuk perspektif pengambilan keputusan ini merupakan perspektif yang menggambarkan seorang konsumen yang sedang melakukan serangkaian hal tertentu pada saat melakukan pembelian. Nah, pada perspektif ini melibatkan pertimbangan 2 keputusan. Yang pertama ada keputusan keterlibatan tinggi, ada keputusan keterlibatan rendah. Untuk keputusan keterlibatan tinggi merupakan tingkat keterlibatan yang secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan suatu produk dimulai dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua ada keputusan keterlibatan rendah, merupakan tingkat keterlibatan yang bersifat pasif di dalam proses pengambilan keputusan suatu produk dimulai dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua ada perspektif pengalaman. Untuk perspektif pengalaman atas pembelian, konsumen menyatakan untuk beberapa hal bahwa konsumen di dalam proses ini tidak melakukan proses pengambilan keputusan, namun mereka membeli produk atau jasa hanya untuk mendapatkan kesenangan, menciptakan fantasi atau perasaan emosi saja. Yang ketiga ada perspektif pengaruh perilaku. Ini mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus diawali dengan perasaan atau kepercayaan suatu produk. Motif belanja konsumen. Motif adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif mempunyai fungsi yang penting untuk mempengaruhi konsumen. Yang pertama ada motif primer, yang kedua motif selektif, yang ketiga motif rasional, yang keempat motif emosional. Untuk motif primer sendiri yaitu suatu motif yang menyebabkan pemilihan terhadap kategori suatu produk tertentu. Yang kedua yaitu motif selektif atau suatu motif yang memengaruhi keputusan pemilihan yang menyangkut model ataupun merek. Yang ketiga yaitu motif rasional, suatu motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap keinginan konsumen. Yang keempat yaitu motif emosional, suatu motif yang menyebabkan keputusan pemilihan yang berkaitan dengan perasaan individu atau pengalaman masa lalu seseorang. Konsumen. Motif adalah keadaan pribadi seseorang
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Untuk motif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada utilitarian shopping motivation, ada hedonic shopping motivation. Untuk utilitarian shopping motivation merupakan motif yang didasarkan pada pemikiran yang benar-benar rasional dan objektif. Pada aspek ini dilihat ketika konsumen berbelanja hanya ingin mendapatkan manfaat produk sehingga tidak secara sempurna mengalami pengalaman berbelanja. Berbeda dengan hedonic shopping motivation merupakan motivasi yang didasarkan pada pemikiran yang benar-benar subjektif atau emosional yang mencakup respon emosional, kesenangan panca indera, mimpi, dan pertimbangan estetis. Pada aspek ini dilihat ketika emosional konsumen benar-benar merasakan sesuatu seperti merasa senang, merasa benci, ataupun berbelanja merupakan petualangan. Pembelian tak terencana dengan perilaku pembelian kompulsif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana, yang pertama penggunaan daftar belanja, yang kedua pemilihan toko, yang ketiga pengaruh nuansa toko. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kompulsif. Yang pertama rangsangan, yang kedua pengalaman sosial, yang ketiga mengetahui tren yang baru, yang keempat status dan kekuasaan, yang kelima balas jasa kepada diri sendiri. Pembelian tak terencana dengan perilaku pembelian kompulsif. Pembelian tak terencana merupakan perilaku pembelian yang terjadi di dalam toko, di mana pembelian berbeda dengan apa yang telah direncanakan ketika mereka masuk ke dalam toko. Untuk pembelian tak terencana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reminder purchase, ada impulse purchase. Untuk reminder purchase merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek di suatu tempat dan teringat bahwa produk atau merek tersebut sangat dibutuhkan. Yang kedua ada impulse purchase, merupakan perilaku pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek hanya ingin membeli karena ketertarikan saja. Yang kedua ada perilaku pembelian kompulsif atau pembelian kronik atau repetitif yang menjadi tanggapan primer hingga terjadi kejadian atau perasaan negatif. Tipe-tipe keputusan belanja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemecahan masalah luas, pemecahan masalah terbatas, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Untuk pemecahan masalah luas merupakan proses pengambilan keputusan atas pembelian yang memerlukan suatu usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Yang kedua, ada pemecahan masalah terbatas, merupakan proses pengambilan keputusan atas pembelian yang menyertakan suatu usaha yang cukup banyak. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan bersifat kebiasaan, merupakan keputusan yang melibatkan hanya sedikit sekali suatu usaha atau usaha tanpa sadar. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi atas alternatif-alternatif, menentukan pilihan, transaksi belanja, evaluasi belanja. Untuk pengenalan kebutuhan merupakan kebutuhan yang memotivasi pelanggan untuk berbelanja, kebutuhan untuk kebutuhan psikologis dan kebutuhan fungsional. Yang kedua ada pencarian informasi, merupakan konsumen mengidentifikasi kebutuhan dengan mencari informasi pasar retail. Yang ketiga yaitu evaluasi atas alternatif-alternatif, merupakan evaluasi yang berkaitan dengan pemilihan toko dan pemilihan produk. Yang keempat ada menentukan pilihan, di mana ketika konsumen sudah menentukan pilihannya, maka konsumen akan menentukan produk mana yang akan ia beli. Selanjutnya ada transaksi belanja, di mana ketika konsumen sudah memilih produknya, maka akan terjadi transaksi belanja. Selanjutnya ada evaluasi belanja, merupakan evaluasi konsumen ketika sudah berbelanja apakah produknya memuaskan ataupun tidak. Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keluarga, kelompok referensi, ada budaya. Yang pertama yaitu keluarga.
banyak keputusan yang dibuat untuk produk yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh keluarga keseluruhan. Yang kedua ada kelompok referensi, satu atau lebih yang digunakan oleh sebagian orang untuk perbandingan, kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga ada budaya. Kultur berarti nilai-nilai dimiliki bersama oleh kebanyakan orang dalam suatu masyarakat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Di antaranya ada keluarga, ada kelompok referensi, yang ketiga ada budaya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor pribadi atau internal di dalam diri seseorang yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada aspek pribadi, yang kedua ada aspek kejiwaan atau psikologis. Untuk aspek pribadi di sini, semua pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan lain karena faktor-faktor pribadi seperti tahapan usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, dan konsep diri. Selanjutnya ada aspek kejiwaan dan psikologis. Faktor internal terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada gaya hidup. Respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Manusia mengekspresikan emosi ke dalam 3 jenis dimensi. Yang pertama, menyenangkan, tidak menyenangkan, tingkat kegairahan atau tingkat kegembiraan, dan dominan patuh. Model psikologi lingkungan Mehrabian Russell. Model MR didasarkan atas 2 asumsi. Yang pertama, perasaan dan emosi manusia menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, manusia merespon bentuk emosi dalam bentuk yang berbeda-beda dan lingkungan yang berbeda, dan menimbulkan reaksi untuk mendekat atau menjauhi lingkungan. Model psikologi lingkungan Mehrabian Russell. Model MR menyatakan bahwa situasi lingkungan memiliki kapasitas membangkitkan emosi atau menghasilkan suatu emosi yang berbeda pada seseorang tergantung dari dimensi dalam suatu lingkungan tersebut. Sisi pembelian impulsif merupakan perilaku pembelian yang terjadi ketika konsumen memiliki keinginan yang kuat dan kukuh untuk membelinya secepatnya. Nah, untuk pembelian impulsif dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, impuls murni, impuls pengingat, impuls saran, dan impuls terencana. Untuk impuls murni merupakan perilaku pembelian yang terjadi ketika konsumen memiliki ketertarikan saja. Yang kedua yaitu impuls pengingat, di mana perilaku pembelian yang terjadi ketika konsumen teringat bahwa produk tersebut sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada impuls saran, di mana suatu produk yang ditemui konsumen pertama kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. Yang keempat ada impuls saran, di mana respon konsumen terhadap beberapa insentif spesial untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Perspektif dalam pembelian impulsif. Yang pertama, karakteristik produk yang dibeli. Yang kedua, karakteristik konsumen. Yang ketiga, karakteristik display tempat belanja. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pembelian impulsif. Yang pertama, pengaruh stimulus tempat belanja. Yang kedua ada pengaruh situasi. Perilaku belanja konsumen Indonesia. Ketika kita masih pergi ke mall-mall, produk yang dibeli itu contohnya seperti jam tangan, pakaian, lotion, dan sebagainya. Kalau ke pasar tradisional, ketika kita masih lajang jarang mengunjungi. Sedangkan ketika kita sudah menikah, pergi ke mall-mall, produk yang dibeli itu contohnya seperti telur, susu, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Kalau ke pasar tradisional, ketika sudah menikah membeli sayuran, bumbu dapur, membeli daging. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga yang masih konvensional mengunjungi pasar tradisional, sedangkan ibu yang modern mengunjungi supermarket. Pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar
menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin memiliki kebutuhan, produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Untuk mengevaluasi segmentasi pasar. Yang pertama, kemampuan bertindak, yang kedua, kemampuan identifikasi, yang ketiga, kemudahan akses, yang keempat, ada ukuran. Selanjutnya, pendekatan segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis merupakan suatu pasar retail yang disegmentasikan berdasarkan negara, kota, dan wilayah. Yang kedua, segmentasi demografis merupakan suatu pasar retail yang disegmentasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya, segmentasi geodemografis merupakan karakteristik dari segmentasi geodemografis atau segmentasi demografis yang menggolongkan pelanggan. Selanjutnya, segmentasi gaya hidup atau fisiografis itu merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang. Selanjutnya, segmentasi situasi belanja. Ini hampir sama dengan segmentasi gaya hidup. Yang membedakan hanyalah tempat yang dihadapi oleh pelanggan. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan manfaat, merupakan suatu pendekatan untuk mendefinisikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Target. Penentuan target adalah proses menetapkan segmen pasar dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Penentuan target. Terdapat dua macam upaya penentuan target. Yang pertama, target pasar utama, yang kedua, target pasar sekunder. Untuk target pasar utama merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan program sasaran dalam pemasarannya. Yang kedua yaitu target pasar sekunder, yang artinya segmen pasar sekunder yang mempunyai arti suatu segmen yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Posisi. Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan dan nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen dapat memahami dan menghargai keadaan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Penentuan posisi. Terdapat beberapa contoh pemosisian dari sejumlah bisnis retail. Di antaranya yang pertama KFC, yang kedua Gramedia, yang ketiga Transmarket, yang keempat Metro. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya mengenai perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.